Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ربنا جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Ma'asyiral muslimin, ikhwatul a'izza, para jemaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala di pagi yang penuh barakah ini, di hari Jumat Sayyidul Ayyam, di penghujung bulan Safar, karena kita akan memasuki bulan Rabiul Awwal di tanggal 18 bulan Oktober ini. Kita sudah masuk tanggal 1 Rabiul Awwal 1442 Hijriah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan umur jemaah sekalian. Kita mohon kepada Allah Jalla wa ala ya keistiqomahan di dalam kita beramal. Dan kita juga memohon kepadanya semoga kita ini selalu menjadi hamba yang ikhlas, tidak mengharapkan sesuatu dari selain Allah. Kita hanya mengharapkan ya ridhanya, mengharapkan imbalan dari, dan semoga amal kita ini menjadi amal yang diterima di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada panutan kita, kasih kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah jemaah sekalian, pada kajian ini kita akan membahas tentang 3 hal. Yang pertama, makna kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, rukun kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga, syarat kalimat la ilaha illallah. 3 perkara ini sangat penting untuk kita pahami. Dulu jemaah sekalian, Rasulullah SAW pernah memberitahukan kepada salah seorang sahabat tentang kemuliaan kalimat la ilaha illallah. Beliau SAW bersabda,
ini bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, afala ubashirun nas?" Bolehkah hadis yang mulia ini saya umumkan kepada manusia, saya beritakan kepada sahabat-sahabat yang lainnya? Kata Nabi, la fayattakin. Kata Nabi, jangan engkau beritakan ini kepada orang lain, karena saya khawatir, kata Nabi, mereka akan mencukupkan diri dengan kalimat ini. Saya khawatir mereka akan bersandar dengan kalimat ini untuk mendapatkan surga dan enggan untuk beramal. Ini bayangkan, hadis ini memang singkat tetapi luar biasa berita yang ada di dalamnya itu memang. Kata Nabi, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari hatinya ini, maka dia masuk surga. Ini seakan-akan ada sebuah jaminan, ya, bahwa hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah kita masuk surga. Sehingga Nabi khawatir, ya, jangan-jangan nanti datang orang yang malas, nanti datang orang yang orang yang mufrid, yaitu mereka yang enggan beramal sehingga bersandar dengan kalimat. Dan sekarang banyak Bapak Ibu sekalian yang seperti itu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Mu'adz, jangan beritakan, cukup pengetahuan engkau saja. Tapi nanti setelah iman mereka kuat, setelah amal mereka sudah terlihat semangat sungguh-sungguh, barulah engkau beritakan ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan, dari hadis ini dapat kita pahami bahwa kalimat tauhid ini memang adalah kuncinya surga. Kunci surga kita dimaksud. Artinya mereka yang sudah pernah mengucapkan kalimat ini dengan ikhlas, maka dia sudah punya kunci surga. Dia sudah bukan kunci surga. Tapi apakah cukup dengan hanya mengucapkan? Kata ulama tidak. Paling tidak 3 perkara ini harus kita miliki. Pertama, memahami maknanya. Ini maknanya. Harus kita paham apa makna kalimat ini. Yang kedua, menunaikan haknya. Menunaikan haknya, yaitu rukunnya. Yang ketiga, ya, melaksanakan konsekuensinya. Melaksanakan konsekuensinya. Jadi ini 3 perkara ini harus jemaah sekalian kita pahami. Nah, yang pertama ini makna. Apa makna kalimat la ilaha illallah? Para ulama rahimahumullah ta'ala berkata, kalimat la ilaha illallah, ya, kalau secara bahasa itu kita artikan la ilaha, tiada Tuhan, ya, tiada sesembahan, tiada sasaran ibadah illallah, kecuali Allah. Ini yang biasa kita pahami. Dan inilah yang diajarkan di sekolah-sekolah. Tiada Tuhan selain Allah. Tapi makna hakikinya, hakikat dari kalimat ini belum diajarkan kepada anak-anak kita. Padahal
Kata la ilaha itu ada sesuatu yang terhapus, yang merupakan hakikat daripada kalimat itu. Ya Mas sekalian. Kalau kita belajar ilmu nahwu dan kita terapkan pada kalimat ini, maka ada sesuatu yang hilang di situ, jemaah. Dan yang hilang itu jemaah hakikatnya. Karena la ilaha, la itu adalah la an-nafiyah lil jins. Ya. La yang fungsinya itu untuk menafikan semua kata benda yang datang setelahnya. Seperti contohnya dalam Al-Qur'an, dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya, la raiba fihi. Maka la di sini ya menafikan semua keraguan yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi dalam Al-Qur'an itu tidak ada sama sekali keraguan di dalamnya. Ya, artinya tidak ada pengecualian itu semuanya ya dinafikan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka siapa yang ragu terhadap ayat-ayat Al-Quran, maka dia kafir. Jemaah sekalian rahmati Allah Jalla wa'ala. Maka begitu juga dengan kalimat la ilaha. La di sini untuk menafikan semua sesembahan, semua sasaran ibadah yang dulu pernah diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Jemaah sekalian rahmati. Adapun ilahnya ini, emang ilaha ini itu ism daripada kata la. Karena la ini memiliki fungsi yang sama dengan inna, ya. Harus ada ismnya, harus ada khabarnya. Maka ilaha ini ism dari kata la. Di mana khabarnya? Di mana keterangannya? Keterangannya itu terhapus. Apa takdirnya? Kata ulama, takdirnya adalah hakun. Sehingga kalau kita sempurnakan la ilaha haqqun illallah, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah Jalla wa'ala. Atau dalam bahasa lainnya, la ma'buda haqqun illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Jalla wa'ala. Jadi harus ditambah kalimat hak. Ya. Ini hanya untuk pengertiannya. Tapi kalau penyebutannya tetap la ilaha illallah. Penyebutannya secara lisan tetap menggunakan apa? La ilaha illallah. Tapi hakikatnya adalah la ilaha haqqun illallah. Atau la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan sesembahan yang hak kecuali Allah Jalla wa'ala. Dari mana kalimat hak ini jemaah sekalian? Apakah ini kesimpulan para ulama? Apakah ini memang ada dalam Al-Quran? Apakah ini memang ada dalam hadis? Ya, ternyata kata hak itu ada dalam Al-Quran. Jadi bukan kesimpulan para ulama saja, ada dalam Al-Quran. Ya, yaitu terdapat pada surah Al-Hajj ayat 62 dan terdapat pada surah Luqman ayat 30. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Ya, demikian itu. Sesungguhnya dialah Allah yang hak. Jadi kata-kata hak itu ada dalam Al-Quran. Dzalika bi anna Allah huwal haq. Yang demikian itu bahwasanya Allah dialah yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi, dan apapun yang diseru selainnya adalah batil. Jemaah sekalian. Sehingga semua sesembahan, semua Tuhan yang diyakini selain Allah adalah batil. Ya, kaum muslimin. Ini dalam surah Al-Hajj dan surah Al-Quran. Kaum muslimin. Maka inilah makna kalimat la ilaha illallah. Jadi harus kita pahami anak-anak kita bahwa tidak cukup kita mengatakan tiada Tuhan selain Allah.
penguasa Mesir, yaitu Fir'aun. Sebagaimana yang disembah oleh bangsa Babilonia, yaitu Raja Namrud. Jamaah sekalian, ada Tuhan yang berbentuk benda mati, sebagaimana yang disembah oleh kaum Majusi. Mereka menyembah matahari. Jamaah sekalian, mereka menyembah gunung, mereka menyembah batu. Jamaah sekalian rahmat Allah, ya. Dan sekarang banyak benda mati yang disembah orang, termasuk pohon-pohon besar, termasuk lautan. Ya. Ada juga yang menyembah orang saleh. Seperti apa? Kaum Nabi Nuh alaihissalam menyembah orang-orang saleh mereka. Ada 5 nama orang saleh yang diabadikan oleh Al-Quran Al-Karim. Di antaranya ada Yaghuth, ada Ya'uq, ada Nasra, ya, dan sebagainya. Ada juga yang menyembah Nabi, seperti kaum Nasrani menyembah Nabi Isa alaihi salatu wassalam, menyembah ibunya Maryam. Ya. Ada juga yang menyembah malaikat, ya. Kaum Nasrani juga menyembah Ruhul Qudus, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam. Artinya sesembahan selain Allah ada, diyakini oleh manusia, tetapi semuanya batil. Yang hak hanyalah Allah. Agar makna ini perlu dipertegas pada anak kita. Kemudian yang kedua jemaah sekalian adalah rukun. Hak daripada kalimat ini ada 2. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in menemukan suatu saat beliau menguburkan jenazah istri temannya yang bernama Al-Farazdaq. Al-Imam Al-Farazdaq itu menguburkan jenazah istrinya. Maka Al-Hasan bertanya kepada dia. Kata Hasan, "Ma'adatta li hadzal yawm?" Wahai Farazdaq, apa yang telah engkau siapkan untuk hari ini? Artinya, untuk lubang kubur ini, apa yang telah engkau siapkan? Untuk liang lahat ini, apa yang engkau siapkan? Maka kata Imam Farazdaq, "A'dadtu la ilaha illallah mundu 70 sinin." Aku telah mempersiapkan untuk ini, yaitu kalimat la ilaha illallah 70 tahun lamanya. Artinya selama 70 tahun aku persiapkan kalimat la ilaha illallah. Itu kata Imam Farazdaq. Maka berkata Imam Al-Hasan Al-Basri, "Ni'mal uddah." Sungguh begitu indah persiapan ini, begitu baiknya bekal ini. Tapi ketahuilah, kata beliau, ya, inna lillahi ilaha illallah surutan. Sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu punya syarat, punya rukun, kata beliau. Tidak cukup dengan mengucapkan, tapi ada rukunnya, ada syaratnya. Pada kesempatan yang lain, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ditanya lagi oleh seorang pemuda, "Wahai Imam, bukankah kalimat la ilaha illallah ini kunci surga?" Kata pemuda, kata beliau, "Betul, na'am, bala," kata beliau, ya, "man adda haqqaha wa fardaha dakhal jannah." Tetapi barang siapa yang menunaikan haknya dan mengamalkan konsekuensinya, maka dia pasti masuk surga. Artinya tidak cukup mengucapkan jemaah sekalian, tapi harus menunaikan haknya. Nah, apa haknya? 2 haknya. Yang pertama rukun, dan yang kedua syarat dari kalimat ini. Rukunnya kata ulama ada 2. Rukun kalimat la ilaha illallah. Yang pertama an-nafi, peniadaan, penafian, yaitu terdapat dalam kalimat la ilaha, tiada Tuhan. Ya, itulah makna an-nafi. Jadi seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus meyakini bahwa tiada sesembahan, tiada Tuhan, ya. Semua Tuhan-Tuhan itu adalah batil.
makanya dia tiadakan dari kehidupannya, dia singkirkan dari hatinya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kita nafikan. Kemudian syarat apa rukun yang kedua adalah al-isbat, yaitu penetapan. Ketika kita meniadakan sesuatu, berarti kita harus menetapkan sesuatu. Maka ketika kita mengatakan la ilaha, tiada sesembahan, tiada Tuhan, maka mestinya ada yang hak walaupun itu satu. Maka yang hak di sini adalah Allah Jalla wa'ala. Illallah, kecuali Allah. Illa di sini artinya pengecualian. Berarti apa? Ya, mengeluarkan kata benda setelah illa dari kata benda yang dinafikan oleh Allah tadi. Maka satu-satunya yang berhak kita tetapkan sebagai Tuhan dan kita yakini jemaah sekalian adalah Allah Jalla wa'ala. Ya, karena itu jemaah sekalian dua rukun ini harus ada, peniadaan dan penetapan. Kalau salah satunya hilang maka tidak sah kalimat la ilaha illallah. Contohnya jemaah sekalian, ada orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, dia ulang-ulang, tetapi apa mohon maaf, ya, dia tetap mempercayai dukun. Segala sesuatu dia sandarkan ke dukun. Ya, yang kedua, dia masih meminta doa kepada penghuni kubur. Yang ketiga, dia masih memberikan sesajen kepada pohon-pohon. Ya, dia masih sedekah bumi, sedekah laut. Kaum muslimin rahmati Allah Jalla wa'ala. Ya, dia masih ketika bapak memasuki rumah baru, misalnya dia menyembelih sesuatu dan sedekahkan kepada jin. Ya, ini kan masih ada di budaya kita, ya, di Sumbawa. Jadi kalau ada yang masuk rumah baru, ya, sembelih kambing di depan tangga rumahnya itu, lalu setelah itu diambil darahnya, maka diletakkan di tangga, di jendela, di pintu rumah, di setiap sudutnya, mas kalian. Ya, itu kok di masa yang lalu. Saya nggak tahu sekarang mas kalian. Ya, jadi dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi dia juga apa jemaah sekalian meyakini ada Tuhan selain Allah, meyakini ada kekuatan yang lain selain Allah. Maka ini kesyirikan. Kaum muslimin rahmati Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang ketiga syaratnya, ini jemaah sekalian, yang ketiga adalah syarat daripada kalimat la ilaha illallah. Kalau rukunnya sudah, maka ada syaratnya. Syarat kalimat la ilaha illallah itu ada 7. Disebutkan oleh para ulama dalam sebuah syair. Yang pertama, ilmun, yaqinun, ikhlasun, wal qabuli laha, wasidqu ma'. Ya, ini yang 4. Yang kelima, mahabbatin, wa muqiyadin, wal qabuli laha. Jadi 7 syaratnya. Jadi yang pertama ilmu, artinya apa? Kita memiliki ilmu tentang kalimat la ilaha illallah. Artinya kita memahami maknanya, kaum muslimin. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka berilmulah, maka pahamilah tentang kalimat la ilaha illallah. Jadi yang pertama ilmu. Maka orang-orang yang bodoh, yang tidak punya ilmu tentang kalimat ini, dia tidak akan bisa menunaikan haknya dengan baik. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah yakinun. Kita yakin bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak kita sembah adalah Allah. Jangan ada sedikit pun keraguan di dalam diri kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la yalqallahu 'abdun, ya, tidaklah seseorang berjumpa dengan Allah lalu di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah dan dia tidak ragu sedikit pun kecuali dia masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi yakin juga, ya, dalam hati. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah ikhlasun. Jadi ketika kita beribadah, ikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah. Jauhi kesyirikan, baik itu kesyirikan Bapak Ibu sekalian yang besar maupun kesyirikan yang kecil. Riya, Bapak Ibu rahmati Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang keempat adalah wasidqu ma', artinya jujur kita. Kita benarkan kalimat ini, ya. Kita tidak boleh berdusta kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika kita meyakini keesaan Allah, maka harus kita aplikasikan dalam hidup kita. Tidak boleh kita mengikrarkan dua kalimat ini, tapi kita masih percaya kepada itu. Ya, kita masih percaya kepada laut, jemaah, kepada pohon-pohon, jemaah sekalian rahmati Allah. Ini namanya berdusta kepada Allah. Dan inilah kesyirikan yang tidak akan dimaafkan oleh Allah sebelum kita bertaubat kepadanya. Kemudian syarat yang kelima adalah mahabbatin, ya, yaitu disertai kecintaan. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, maka harus disertai kecintaan kepada Allah. Kita cinta kalimat ini, kita cinta untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita, tentunya dengan ibadah-ibadah muslimin yang dimuliakan. Karena hakikat cinta adalah mentaati yang dicintai. Kalau kita cinta kepada Allah, kita taat dengan cara laksanakan perintahnya, jauhi larangannya, patuhi hukum-hukumnya, dan jangan pernah kita melampaui batasan Allah. Kemudian yang keenam, inqiyad, ketundukan, kepatuhan. Ya, ketika Allah menetapkan hukum, kita patuh. Ketika Allah menetapkan batasan, jangan kita lampaui. Sebagaimana firman Allah, wala ta'taddu, jangan kita lampaui batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah larang mencuri, Allah larang berzina, Allah larang syirik, ya, kaum muslimin. Allah larang kita menuduh. Maka jangan lampaui batasan ini, ya. Itulah namanya inqiyad, tunduk patuh kepada Allah Jalla. Kita diperintahkan sholat, puasa, zakat, laksanakan. Itulah tanda kepatuhan kita kepada Allah. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, yang ketujuh, wal qabulillah, yaitu kita menerima dengan sepenuh jiwa kalimat ini. Kita menerimanya, kita tidak menolak, ya. Karena itu jemaah sekalian, orang yang paling selamat di dunia ini adalah orang-orang Islam, orang-orang beriman. Kenapa? Karena pada diri mereka terpenuhi semua syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Ketika satu saja ini hilang, maka tauhid kita akan goyah. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir jemaah sekalian sebagai penutup, di samping kita paham maknanya, kita tunaikan haknya, jemaah sekalian, satu lagi, amalkan konsekuensinya. Apa konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah? Konsekuensinya adalah terdapat dalam 5 rukun Islam tadi. Yang pertama 2 kalimat syahadat, ya. Ini pokoknya. Nah, konsekuensinya adalah sholat, puasa, zakat, haji, kaum muslimin, tilawah Al-Quran, ya, berkata baik, menjaga silaturahim, ya, sholat malam dan seterusnya. Inilah konsekuensinya. Karena tanpa amal, maka kita tidak akan bisa menggunakan kunci surga yang sudah ada. Ya, saya ingin menutup jemaah sekalian jumpa ini dengan sebuah nasihat dari ulama tabi'in yang bernama Imam Wahab Ibnu Munabbih. Ini Imam Wahab Ibnu Munabbih ini seorang ulama terkemuka. Beliau ditanya oleh seorang laki-laki muridnya. Kata dia, "Alaisa la ilaha illallah miftahul jannah?" Wahai Imam, bukankah kalimat la ilaha illallah itu kunci surga kita, jaminan surga kita? Ya. Maka tidakkah kita cukup dengan itu saja? Kan kita sudah punya kunci, kata laki-laki. Maka Imam ini berkata, "Baik, betul. Ya, kita yakin itu kunci surga. Tetapi ingat," kata beliau,
Alaysa kullu miftahin lahu asnan? Bukankah setiap kunci itu punya gigi? Jemaah, kunci itu punya gigi-gigi, jemaah. Ada yang 3 giginya, ada yang 4, ada yang 5, ya, seterusnya. Ada yang bentuknya vertikal, horizontal. Kunci. Bukankah setiap kunci ada gigi atau gerigi? Ya. Maka kata beliau, barang siapa yang datang di hari kiamat nanti dengan membawa kunci yang ada giginya, maka dia akan dipersilahkan masuk ke dalam surga. Tapi sebaliknya, barang siapa yang membawa kunci yang tidak ada giginya, maka dia tidak akan bisa membuka surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, giginya kalimat la ilaha illallah adalah amal salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Itulah giginya. Maka mereka yang enggan beramal, hanya mencukupkan diri dengan kalimat la ilaha illallah, maka sungguh mungkin saja mereka akan masuk surga. Iya, betul. Orang beriman yang sampai dengan meninggal tidak syirik kepada Allah, dia pasti masuk surga. Tetapi jangan sekali, ya, bisa masuknya belakangan sekali kalau muslim belakangan. Mungkin ribuan tahun setelah itu baru masuk surga. Mungkin ratusan tahun setelah itu baru masuk surga. Ya, dengan rahmat Allah Jalla wa'ala, dengan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak mungkin bisa masuk langsung, ya, bersama orang-orang yang masuk. Ya, karena dia tidak punya gigi, dan gigi itu adalah ibadah kita kaum muslimin, salat kita, ya, puasa, zakat dan sebagainya. Karena itu dalam kesempatan yang baik ini, ya, mari kita pahami bersama kalimat la ilaha illallah. Tanamkan dalam hati dan amalkan dalam kehidupan. Karena ketika dia sudah tertanam di sini jemaah sekalian, maka dia akan tetap berada di sini walaupun kita sudah terbaring di alam kubur kita. Ya. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya, Allah akan menetapkan hati orang-orang beriman baik di dunia, maksudnya di dunia ini ketika menghadapi sakaratul maut, maupun kelak di akhirat, maksudnya di alam kubur dan di alam mahsyar. Dengan kalimat yang tidak akan terpisah dari jiwanya. Apa kalimat itu? La ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya jemaah sekalian Allah mudahkan untuk mengamalkan kalimat la ilaha illallah, dan semoga ia tetap berada di dada kita sampai ajal menjemput kita insyaallah, sehingga yang keluar dari lisan kita adalah kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita pada kesempatan ini. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah ini suatu kesyirikan apabila kita mendatangi seseorang yang kita anggap atau orang-orang itu menganggapnya itu orang pintar atau orang, jika pada suatu saat ada kita kehilangan sesuatu atau keluarga kita ada yang sakit, kemudian dikasih obat atau dikasih air, Iya. Apakah ini syirik hukum mereka? Iya. Nah, jemaah sekalian, tadi beliau ini bertanya, apakah boleh kita mendatangi orang pintar dengan maksud untuk meminta air, ya, atau meminta sesuatu yang bisa menyembuhkan kaum muslimin, atau menanyakan sesuatu yang hilang? Boleh. Jamaah sekalian, orang pintar, kata-kata orang pintar itu perlu dirinci. Ada orang pintar itu karena mungkin dia punya pengalaman yang lama, ya, sehingga dia punya firasat yang baik, ya, sudah terlatih gitu, ya, firasatnya sudah terlatih dia, sehingga kalau ada sesuatu yang hilang itu, kok kemungkinan di sini, kemungkinan itu di sini, kemungkinan di sana.
Ya, ketika kita cari di sana ada, itu namanya firasat. Ya. Jadi tidak memastikan sesuatu, tapi ada firasat yang kuat di sana. Ya. Ini contoh, mohon maaf, orang tua saya dulu begitu. Ya, ketika misalnya kerbaunya hilang, ya, atau kerbau orang hilang, ditanya, tapi kira-kira pamannya ke bawah, begitu. Oh kira-kira di sana, kira-kira dia tidak memastikan, ya kira-kira. Ketika orang di sana ada, yang mengerti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu bukan dukun, itu bukan dukun. Karena apa? Hanya menggunakan firasat. Nah dukun itu bagaimana? Dukun itu pertama dia mengaku mengetahui perkara baru, sehingga dia memastikan sesuatu yang dia tidak lihat. Misal di mana cincin saya Pak Dukun? Di sana itu. Pasti ada di sana. Pasti ada. Nah, itu jemaah dukun. Ya, mengaku tahu perkara baik yang sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalau kita datang kepada dia berikan kita syarat macam-macam. Kaum muslimin, tak masuk akal syaratnya. Ya, kamu datang tengah malam jam 1 nanti, ya, bawa ayam warna putih, ya, umurnya sekian dan seterusnya. Ya, ini dukun pasti. Atau ketika dia mengobati, dia baca sesuatu yang tidak jelas apa artinya. Itulah namanya tolasim. Tolasim itu sesuatu yang tidak jelas bacaannya. Campur aduk antara Al-Quran dengan yang bukan Al-Quran. Ya. Atau dia meminta kita untuk melakukan sesuatu yang menodai Al-Quran. Misalnya menulis Al-Quran dengan darah haid. Dan itu banyak. Bapak Ibu sekalian. Ya, ini tidak. Ini dukun. Ya, coba. Maka orang pintar itu dari itu tadi. Kalau memenuhi persyaratan dukun, dia dukun. Harus dukun. Kita datangi dia. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua tadi pertanyaan Pak Eko, masalah apa itu? Oh, meminta air. Ya sama saja. Kalau dia sudah dukun maka tidak boleh kita minta air. Ya, karena pasti dia jampi-jampi dengan sesuatu tidak jelas. Ya, tapi kalau jamaah sekalian jelas sekali dia baca Al-Fatihah misalnya, dia baca ta'awudz, dia baca ayat kursi, maka tidak apa-apa. Jamaah sekalian jelas bacaannya, ya. Kaum muslimin rahmati Allah. Itulah ruqyah. Kalau itu ruqyah, ya, kaum muslimin. Tidak apa-apa. Datang kepada ustaz, mohon nih, saya bawa air ustaz, mohon ruqyah. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Air ruqyah. Ya, kaum muslimin. Rasa ada satu pertanyaan tadi saya lupa dari Pak Eko. Ya saya kira itu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi intinya itu tidak semua orang pintar itu dukun, ya. Jadi harus dirinci dulu. Ada orang yang hanya mengobati berdasarkan pengalaman dia bertahun-tahun, berdasarkan firasat dia ada, ya. Sandro-sandro itu tidak semua dukun, yang mas sekali rahmatnya Allah. Harus dibedakan. Kalau memenuhi persyaratan tadi, mengaku percaya gaib atau menodai Al-Quran Karim atau bekerjasama dengan jin misalnya, atau nyeleneh dalam meminta sesuatu, ya, atau mengucapkan yang tidak jelas dan tidak maka itu adalah kaum muslimin dirahmati Allah. Selain itu, insya Allah boleh dengan syarat apa? Dia itu orang yang saleh, orang yang baik, minimal dia menjaga salat. Kaum muslimin dirahmati Allah Jalla wa'ala. Saya kira itu yang saya sampaikan kepada sekalian. Dan saya kira kita selesaikan dulu insya Allah kesempatan yang lain. Kita akhirnya